Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Hari ini cuacanya cukup mendung ya, karena memang katanya itu sudah mau memasuki musim penghujan. Tetapi di daerah saya itu hanya seperti ini saja ya, hujannya itu intensitasnya masih sangat sedikit sekali. Nah, sekarang saya tidak akan membahas hujan, tetapi yang akan saya bahas adalah ini ya, tanaman lengkuas. Kalau bahasa saya itu biasanya disebut laos ya. Saya pindah dulu ke bawah karena ternyata ini terlalu tinggi ya. Nah, saya sudah di bawah. Ini bentuknya seperti ini ya. Tanaman lengkuas atau laos atau tanaman bumbu dapur ya. Pasti kalau kita masak atau nyonya-nyonya masak itu pasti pakai ini ya. Pakai bumbu laos atau lengkuas. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau dilihat secara sekilas, tanaman ini mirip dengan kapulaga. Bedanya kalau kapulaga itu tidak ada umbinya, sedangkan kalau ini ada umbinya atau ada rimpangnya ya. Ini yang saya pegang yang sudah mati ya, yang sudah mati seperti ini. Kalau yang masih ada daunnya masih segar berarti itu masih hidup ya. Nah, ini yang cukup memuaskan ya, cukup tinggi sekali. Ini kurang lebih ya ada 1 meter ya segini. Kurang lebih ada 1 meter ini tingginya. Lumayan ya, semoga hasil rimpangnya itu cukup memuaskan ya. Dan ini sengaja saya bersihkan ya, karena memang kalau tidak dibersihkan seperti ini, takutnya nanti, nah ini ya, kayak ini terinjak karena tanaman dari lengkuas ini tuh mudah sekali patah. Mudah sekali patah ya kalau terinjak. Dan kalau kita merawat, kita siram itu kan lebih enak kalau kondisinya bersih ya. Walaupun ada yang berpendapat kalau itu banyak dedaunannya bisa itu ya, bisa menampung air lebih banyak. Dan jenisnya yang saya tanam ini bermacam-macam ya. Kok bisa bermacam-macam? Ini hanya asumsi saya karena memang tinggi dari tanaman lengkuas ini berbeda-beda ya. Ada yang tinggi tadi sampai 1 meter ya, kurang lebih. Ada yang hanya beberapa senti saja. Bisa jadi itu karena masih kecil atau bagaimana saya kurang tahu ya. Walaupun sedikit referensi yang pernah saya baca, itu katanya lengkuas ini bisa dipanen setelah tanam itu jangka waktunya 2 bulan. Itu saya cerita pada mertua saya itu malah diketawain ya. Nanam lengkuas kok hanya 2 bulan langsung dipanen, itu panennya apa seperti itu katanya. Nanti coba saya jelaskan di akhir video ya, kondisi bibit dari lengkuas seperti apa. Karena kemarin kan sudah sedikit membahas tentang jahe, sekarang saya kira perlu ya untuk membahas bibit tentang lengkuas. Walaupun harga lengkuas ini sendiri pun sangat-sangat murah ya untuk kategori petani. Tetapi ya tidak masalah ya, semoga sampai sana itu bisa saya tanam lengkuas semua. Jadi ya untuk daerah atas ini saya kira hanya ada tanaman serai dan lengkuas saja. Semoga saja seperti itu ya. Sampai sana, sampai ujung sana ya. Saya belum tahu nanti akan seperti apa. Kalau seandainya harga lengkuas tadi bisa tinggi ya, itu sebenarnya petani diuntungkan, tetapi ibu-ibu dapur itu pasti akan protes ya. Karena lengkuas ini merupakan kebutuhan yang cukup cukup sering digunakan ya untuk memasak ya kalau lengkuas. Karena tanaman tanpa lengkuas itu rasanya agak berbeda. Dan ini juga saya agak heran ya. Ini kok ada lengkuas yang mulai mengering seperti ini. Apakah ini gara-gara serai yang ada di sini? Tapi kalau saya lihat yang sebelah sini ini padahal dihimpit beberapa serai ya. Ini ada himpitan serai, ada beberapa, tetapi ini masih hidup. Apakah gara-gara yang kering ini itu sudah siap dipanen atau belum? Nanti silahkan kita diskusikan kembali ya di dalam komentar. Nanti kalau ada yang lebih senior, silahkan saya diberitahu. Oke, sekarang saya perkenalkan pada bibit lengkuas ya. Bibit lengkuas itu seperti ini. Kalau yang di Jaya kemarin kan lebih cocoknya kita nanam rimpangnya ya daripada cabutannya kalau menurut saya. Tapi kalau di Laos ini kita lebih bagusnya nanam kok rimpangnya, tunasnya ya. Kita nanam tunasnya karena ketika kita panen pasti ada bagian lengkuas seperti ini yang masih muda. Ditandai dengan warnanya hijau seperti ini ya sobat tanduran. Ditandai dengan warnanya hijau seperti ini. Ini padahal sudah ada
sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih mungkin. Ini di luar, tidak di dalam tanah ya. Maksudnya di atas permukaan tanah, tetapi warnanya masih hijau seperti ini. Ya ini nanti kita tanam nanti akan segera tumbuh ya. Itu yang agak runcing-runcing yang bagian hijau. Ya, yang berlanjut yang tadi ya. Kalau 2 bulan itu banyaknya tuh lengkuas seperti ini ya. Atau di daerah-daerah tertentu itu lebih meyakini, lebih suka dengan lengkuas yang masih muda seperti ini atau tidak, saya kurang tahu ya. Nah itu padahal disimpannya di sana di atas permukaan ya, tetapi hasilnya masih seperti ini, masih hijau dan masih segar. Berarti ini masih bisa kita tanam ya, tapi memang keterbatasan waktu jadinya belum bisa saya tanam. Jadinya ini sedikit edukasi buat sobat-sobat tanduran, lengkuas itu seperti apa kalau nanamnya. Mungkin ada sobat-sobat tanduran yang belum mengerti ya. Kalau ada yang sudah mengerti, sudah berpengalaman, bolehlah kita berdiskusi di bagian kolom komentar. Biar saya pribadi bisa memiliki banyak pengetahuan tentang menanam lengkuas ini. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup seperti itu dulu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.